TOC atau daftar isi pada sebuah buku, baik print maupun digital, secara umum dipergunakan sebagai alat navigasi untuk mempermudah pembaca dalam mencari topik atau pokok bahasan dalam sebuah buku. Pada buku digital, jika menggunakan fasilitas TOC pada Adobe InDesign dengan benar, setiap topik yang ada dalam daftar isi bisa dijadikan button untuk pindah dari satu topik ke topik lainnya secara otomatis. Di Adobe InDesign, fasilitas TOC dipergunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis berdasarkan paragraf style sebagai data inputnya. Jadi, pastikan kita sudah membuat dan mengaplikasikan paragraf style secara benar. Karena materinya cukup panjang, saya akan membagi video tutorial ini menjadi dua bagian. Sebelum membuat daftar isi otomatis, pastikan setiap komponen teks pada buku sudah teraplikasikan paragraf style-nya. Karena paragraf style ini nantinya akan dijadikan data input dalam proses pembuatan daftar isi. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman 7 Romawi atau halaman 7 pada bagian preliminary page. Pada halaman ini, kita akan membuat desain tampilan daftar isi yang kita butuhkan. Buat area teks pada halaman ini dengan menggunakan type tool hingga muncul I-beam. I-beam merupakan tanda bahwa kita bisa melakukan proses pengetikan. Ketik teks, kita mulai dari judul daftar isi terlebih dahulu. Kemudian, atur komponen teks tersebut dengan terlebih dahulu menampilkan karakter palet dan paragraf palet. Untuk menampilkan karakter palet dan paragraf palet, akses menu window, tab, karakter. Kemudian, akses menu window kembali, pilih type, kemudian paragraf. Atur komponen teks tersebut dimulai dari pengaturan karakter pada karakter palet, yang meliputi jenis huruf, ukuran huruf, dan jarak antar baris huruf. Selanjutnya, atur alignment center serta space after dengan nilai 1,5 cm pada paragraf palet. Letakkan kursor pada akhir huruf komponen teks pertama. Tekan Enter untuk berpindah ke baris berikutnya. Ketik komponen teks kedua yang akan ditampilkan dalam daftar isi. Pilih warna pada swatches untuk membedakan antara komponen teks yang satu dengan komponen teks yang lain. Kemudian, atur karakter kembali pada karakter palet yang meliputi jenis huruf, ukuran huruf, jarak antar baris atau leading, dan yang terakhir adalah jarak antar huruf atau tracking. Gunakan alignment left pada komponen teks ini. Opsi space after diisi dengan nilai 0. Artinya, tidak ada jarak antara komponen teks ini dengan komponen teks berikutnya. Tekan Enter, kemudian ketik komponen teks berikutnya yang berupa judul bab. Atur karakter pada komponen teks ini, yang meliputi jenis huruf, ukuran huruf, jarak antar baris atau leading, dan yang terakhir adalah jarak antar huruf atau tracking. Isi dengan warna hitam agar berbeda dengan komponen teks sebelumnya. Letakkan kursor pada akhir komponen teks. Kemudian, tekan tabulasi sebanyak 2 kali. Tabulasi pertama dipergunakan sebagai pembatas leader, sedangkan tabulasi kedua untuk batas nomor halaman. Aktifkan teks, kemudian akses menu Type,
tabs. Perangkat ini digunakan untuk mengatur tabulasi. Tabulasi pertama menggunakan tabulasi rata kiri dengan disertai leader berupa simbol titik. Kemudian, tekan Enter atau pindah ke tabulasi yang lain untuk melihat sederetan titik pada tabulasi ini. Buat kembali tabulasi rata kanan untuk penomoran halaman tanpa disertai leader. Atur batas tabulasinya kembali untuk batas titik dan batas nomor halaman hingga tampilannya menarik dan sesuai dengan grid yang sudah dipersiapkan. Tekan Enter untuk pindah ke komponen teks berikutnya. Komponen teks ini nantinya akan berisi data input paragraf style lead. Karena jumlahnya banyak, atur karakter dan paragrafnya sesuai dengan kebutuhan yang meliputi jenis huruf, ukuran huruf, jarak antar baris, jarak antar huruf, alignment left, dan left indentnya diisi 1 cm. Sedangkan space after pada paragraf diisi 0,5 cm. Nah, kita sudah membuat tampilan daftar isi pada dokumen ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan fasilitas TOC pada video berikutnya. Selamat mencoba!